Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kalimantan Utara hari ini. Suasana duka masih terlihat di rumah keluarga almarhumah Haji Rama Maduta binti Maduta di Tarakan. Almarhumah dikabarkan wafat saat menjalankan ibadah haji di Tanah Suci menjelang keberangkatan menuju Arafah. Kabar duka tersebut datang secara mendadak melalui sambungan video call dari Tanah Suci. Putri almarhumah Hajah Kasmawati mengatakan pihak keluarga mendapat kabar bahwa almarhumah meninggal dunia setelah terjatuh di kamar mandi saat bersiap mandi ihram. Keluarga hanya bisa menyaksikan proses penanganan jenazah melalui video call dari hotel tempat almarhumah menginap. Almarhumah Hajah Irama Maduta binti Maduta diketahui tetap semangat menjalankan rangkaian ibadah meski memiliki riwayat penyakit jantung dan nyeri lutut. Selama menjalankan ibadah haji, almarhumah juga disebut lebih fokus beribadah dan jarang berkomunikasi dengan keluarga di Tarakan. Kepergian almarhumah menjadi kesedihan mendalam, namun keluarga berusaha tabah karena almarhumah wafat di tempat mulia saat menunaikan rukun Islam kelima. Siti Hardiani dari Tarakan melaporkan. Walaupun sempat diguyur hujan gerimis, kemeriahan malam takbiran menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Tanjung Selor tetap terasa hangat dan semarak. Pemerintah Kabupaten Bulungan kembali menggelar tradisi pawai perahu hias di sepanjang aliran Sungai Kayan yang diikuti dengan penuh antusiasme oleh belasan peserta. Bertempat di Pelabuhan VIP Tanjung Selor, kemeriahan malam menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah diwarnai dengan pelepasan pawai perahu hias. Acara ini dihadiri dan dilepas secara langsung oleh Bupati Bulungan Syarwani bersama jajaran organisasi perangkat daerah atau OPD Kabupaten Bulungan. Seluruh perahu hias ini berkeliling menyusuri Sungai Kayan dengan rute melintasi kawasan tepian Sungai Kayan Tanjung Selor hingga ke tepian Sungai Kayan Tanjung Palas. Tahun ini kemeriahan pawai diikuti oleh total 18 peserta yang terdiri dari 3 perahu berskala besar, 5 perahu kecil, serta 10 armada speedboat. Klub kelip lampu ornamen Islami dengan gema takbir yang bersahutan di atas air menjadi hiburan dan daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang menonton dari pinggir sungai. Meski kondisi cuaca malam hari itu diguyur hujan gerimis, hal tersebut sama sekali tidak menyurutkan antusiasme peserta maupun penonton sehingga seluruh rangkaian acara tetap berjalan dengan lancar dan aman. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama-sama menyaksikan dukungan dan antusias dari para peserta dan saya sangat bersyukur sekalipun dalam suasana yang sejuk, gerimis, namun tidak mengurangi semangat para peserta untuk kita bersama-sama hadir di tepian Sungai Kayan untuk merayakan Idul Adha tahun 2026 ini. Saya juga mengajak terus kepada masyarakat Kabupaten Bulungan, mari kita terus bersama-sama menjaga keamanan dan kedamaian Kabupaten Bulungan. Mari kita terus bergandengan tangan dalam membangun Kabupaten Bulungan dalam berbagai hal, termasuk melalui momentum-momentum perayaan Hari Raya yang kita laksanakan ataupun peringatan Hari Raya keagamaan yang setiap tahun dilaksanakan di wilayah Kabupaten Bulungan. Bupati Syarwani menambahkan tradisi pawai perahu hias ini tidak hanya menjadi ajang untuk menyemarakan hari besar keagamaan, tetapi juga menjadi potensi wisata religi dan budaya lokal Kabupaten Bulungan yang harus terus dilestarikan. Kegiatan ini diharapkan dapat terus mempererat tali silaturahmi serta kekompakan masyarakat Bulungan ke depannya. Tim Liputan TVRI Kalimantan Utara dari Bulungan melaporkan. Pemirsa, jika selama ini wisata dilakukan ke objek wisata daerah, berbeda halnya dengan anak-anak pramuka SMA Negeri 1 Tanjung Palas. Mereka lebih memilih melakukan wisata literasi ke LPP TVRI Stasiun Kalimantan Utara untuk mengenal lebih jauh tentang dunia penyiaran televisi. Sebanyak 10 orang siswa-siswi SMA Negeri 1 Tanjung Palas Tengah bersama guru pembimbing melakukan wisata literasi dunia penyiaran televisi. Rasa penasaran terlihat dari wajah para siswa pramuka SMA Negeri 1 Tanjung Palas Tengah saat berada di gedung LPP TVRI Stasiun Kalimantan Utara. Kunjungan edukatif ini menjadi pengalaman baru bagi para siswa karena mereka dapat melihat secara langsung proses kerja dunia penyiaran televisi yang selama ini hanya mereka saksikan dari layar kaca. Didampingi pegawai TVRI Kalimantan Utara, para siswa diajak berkeliling melihat berbagai fasilitas penyiaran, mulai dari ruang redaksi dan produksi berita, tempat para jurnalis menyusun informasi dan menyiapkan materi siaran.
Mereka juga melihat langsung Master Control Room atau MCR yang menjadi pusat pengendali siaran televisi. Beragam peralatan modern dengan layar monitor dan sistem pengaturan siaran menjadi daya tarik tersendiri bagi para siswa. Tidak hanya itu, para pelajar juga diajak masuk ke studio utama dan studio berita TVRI Kaltara. Di tempat inilah berbagai program siaran diproduksi, termasuk program berita dan acara televisi lainnya. Momen paling menarik terjadi saat para siswa menyaksikan langsung proses siaran berita secara live. Mereka melihat bagaimana seorang penyiar membawakan berita, serta peran kameramen dan kru produksi di balik layar. Para siswa juga diperkenalkan dengan berbagai peralatan penunjang siaran, seperti kamera televisi, clip-on, teleprompter, hingga sistem pengatur pencahayaan studio. Secara bergantian, pegawai TVRI Kalimantan Utara menjelaskan satu persatu fungsi dari peralatan tersebut agar para siswa dapat memahami proses panjang di balik terciptanya sebuah tayangan televisi. Guru pembimbing Anis mengatakan, kegiatan wisata literasi ini menjadi bentuk pembelajaran nyata bagi para siswa-siswi, tidak hanya menambah wawasan tentang dunia penyiaran, namun juga menumbuhkan minat mereka untuk mendalami bidang penyiaran. Tujuan anak-anak untuk datang ke TVRI melakukan wisata literasi, di mana anak-anak bisa terjun langsung merasakan pengalaman secara nyata dalam dunia penyiaran. Kemudian mereka mendapatkan pengetahuan bagaimana TVRI itu memproses suatu informasi sehingga menjadikan data berupa berita, kemudian menyajikannya dalam bentuk hiburan, kemudian anak-anak juga biar bisa lebih kreatif, ya, kemudian mereka bisa lebih inovatif dan juga bisa lebih komunikatif. Salah seorang siswa, Mariati, juga mengatakan rasa bangganya dapat kesempatan melakukan wisata literasi ke TVRI Kalimantan Utara, pengalaman baru yang selama ini membuatnya penasaran. Jadi perasaan kami itu sangat senang karena pas awal kami datang ke sini tuh kami disambut hangat dengan kakak-kakaknya dan juga diajari untuk membaca berita, menjadi penyiar dan juga mengenalkan ruangan satu-satu yang ada di TVRI ini. Wisata literasi ke dunia penyiaran ini menjadi bukti bahwa proses belajar tidak hanya dilakukan di dalam kelas, namun juga bisa melalui pengalaman langsung untuk membuka wawasan dan menumbuhkan inspirasi bagi generasi muda. Tim Liputan TVRI Kalimantan Utara dari Bulungan melaporkan. Di Kota Tarakan, Kalimantan Utara, terdapat sebuah masjid tertua yakni Masjid Jami Nurul Islam. Tidak hanya menjadi pusat syiar agama, bangunan ini pernah menjadi tempat berlindung warga pada masa Perang Dunia Kedua Islam. Masjid Jami Nurul Islam yang berada di Jalan Imam Bonjol Markoni, Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara ini adalah masjid tertua di Tarakan. Masjid yang masih berdiri kokoh di pusat Kota Tarakan ini dipastikan sudah berusia lebih dari 1 abad. Sekretaris Pengurus Masjid Jami Nurul Islam yang juga takmir masjid, Sugihartono, menjelaskan masjid ini didirikan sekitar tahun 1900. Pada masanya dulu, Masjid Jami Nurul Islam sempat dijadikan tempat berlindung oleh masyarakat Tarakan dari serangan penjajah yang ingin menguasai wilayah bumi Panguntaka. Tepatnya pada masa Perang Dunia Kedua sekitar tahun 1942 sampai dengan 1945. Masjid Nurul Islam yang dibangun 2 lantai ini berada di atas lahan seluas 900 meter persegi. Masjid ini telah direhab sebanyak 3 kali per tahun 1980, 1990, dan tahun 2000. Sebelum direhab, bangunan masjid masih didominasi material kayu. Masjid Jami Nurul Islam Markoni ini adalah masjid yang tertua di Kota Tarakan. Nah, untuk pembangunannya itu mungkin sekitar tahun 1900 itu mulai dibangun, itu dari masyarakat yang berada di Kelurahan Pamusian. Kemudian masjid ini sendiri fungsinya yaitu pada saat pecah perang Dunia Kedua, itu masjid ini adalah salah satu tempat perlindungan dari masyarakat yang berada di sekitar Kelurahan Pamusian. Itu karena masjid ini adalah salah satu tempat yang paling aman ketika terjadi pecah perang. Kami kemarin ditanya itu prasastinya, Bu. Prasasti artinya peninggalan
peninggalan masjid bersejarah itu apa. Kami tidak menanyakannya, biar hilang semua. Yang tinggal hanya pengakuan daripada masyarakat sekitar bahwa masjid kita ini ada masjid. Sampai saat ini terlebih di bulan suci Ramadan, Masjid Jami Nurul Islam banyak dikunjungi jamaah dari luar daerah Pamusian, Tarakan Tengah, seperti jamaah dari Tarakan Barat, Tarakan Utara, dan Tarakan Timur untuk beribadah. Siti Hardiani dari Tarakan melaporkan. Saudara, bagi Anda yang ingin beraktivitas pada esok hari, berikut kami hadirkan informasi perakiraan cuaca dari BMKG. Selengkapnya dalam info publik. Saudara, bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, berikut kami hadirkan kembali ringkasan berita utama hari ini. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menggelar kegiatan silaturahmi Idul Adha di kantor Gubernur usai pelaksanaan sholat Idul Adha. Kegiatan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan. Walaupun sempat diguyur hujan gerimis, kemeriahan malam takbiran menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Tanjung Selor tetap terasa hangat dan semarak. Pemerintah Kabupaten Bulungan kembali menggelar tradisi pawai perahu hias di sepanjang aliran Sungai Kayan yang diikuti dengan penuh antusias oleh belasan peserta. Ringkasan berita utama tadi sekaligus menjadi akhir dari kebersamaan kita pada hari ini. Saksikan kembali Kalimantan Utara hari ini setiap hari pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah di kanal 30 Digital atau di live streaming Instagram dan YouTube TVRI Kalimantan Utara. Kami segenap keluarga TVRI Kalimantan Utara mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Saya Septina Miuti mewakili tim kerja yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Selamat sore, salam damai Benuanta, Kaltara di hati, dan sampai jumpa.